Mumpung kalian masih muda, cobalah segala hal. Mau itu gagal, mau itu berhasil, itu kelak akan menjadi pengalaman yang berharga bagi kalian untuk kedepannya. Karena pengalaman adalah guru terbaik, sedangkan kegagalan juga adalah guru terbaik. Kita bisa belajar dari lapangan, kita bisa belajar dari kegagalan, kita bisa belajar dari pengalaman. Walaupun mungkin pengalaman-pengalaman itu hancur dan tidak sesuai ekspektasi, at least kalian sudah mencoba. Kalian sudah berani untuk melangkah di saat orang lain ragu. Jadi itulah saran dari saya, yaitu mumpung kalian masih muda, cobalah semua hal yang bisa kalian coba. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sang pemimpin. Selamat datang kembali di podcast SMP Al Muslim. Ruang ngobrol yang percaya bahwa setiap percakapan bisa mengubah cara kita melihat dunia. Dan hari ini episode kita super spesial karena kita merayakan Hari Pendidikan Nasional atau yang biasa kita sebut dengan Hardiknas setiap tanggal 2 Mei. Aku Gwen dan aku Radia. Di episode spesial kali ini tema kita adalah Think, Learn, Grow, Small Steps to Big Change. Kali ini beda dari biasanya nih, karena tamu kita bukan pakar ahli atau profesor, tapi seorang yang jauh lebih dekat sama kita, yaitu seorang pelajar SMP yang udah berani ambil langkah nyata untuk dunia pendidikan. Yap, bener banget. Kita kedatangan Kak Aslam, siswa SMP yang aktif di ORPES, Organisasi Pelajar Surabaya. Hai Kak, selamat datang di SMP Al Muslim. Halo Gwen, halo Radia, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiknya perkenalan dulu nggak sih dari nama, sekolah, dan gimana ceritanya bisa aktif di ORPES? Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah kalian berikan kepada saya. Suatu kehormatan bagi saya bisa menghadiri acara podcast pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Aslam Prayogi. Kalian bisa manggil saya dengan akrab yaitu Aslam. Nah, di sini saya berasal dari SMP Negeri 4 Surabaya, tepatnya berada di Jalan Tanjung Anom, Surabaya. Hai, salam kenal ya. Salam kenal. Nah, gimana tuh Kak ceritanya bisa masuk ORPES? Oke, jadi saya bisa aktif di ORPES itu karena saat saya kelas 7, saya berpikir bahwa masuk dan terjun ke dunia organisasi adalah suatu keharusan bagi saya. Karena saya ingin meningkatkan relasi, meningkatkan komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu nih, saya sekarang kelas 8 terjun ke dunia ORPES untuk meningkatkan hal-hal yang telah saya sebutkan tadi. Begitu. Oke. Oke, kita mulai dari kata think, berpikir. Aku penasaran, sebagai pelajar yang aktif nih berorganisasi, cara pandang kakak soal belajar itu pasti berbeda ya? Sebelum atau sesudah mengikuti ORPES, tipe belajar kakak tuh seperti apa? Dan setelah masuk organisasi, ada nggak momen dimana kakak merasa cara berpikir kakak tuh jadi berubah drastis gitu? Oke, jadi pada saat sebelum saya masuk dan terjun ke dunia organisasi, pola pikir saya waktu itu mengharuskan saya untuk fokus ke akademik. Sebenarnya nggak salah karena di akademik itu kita bisa belajar tentang naluri, belajar menghitung, berlogika, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat saya terjun ke dunia organisasi, saya belajar hal baru nih terkait ini cara pandang saya melihat dunia. Saya belajar bahwa kerja sama tim, komunikasi yang lancar, dan keaktifan dalam kita berkontribusi untuk sekolah itu ternyata sangat diperlukan. Dan saya tidak menemukan pembelajaran itu di dalam buku LKS sekolah gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal think, salah satu hambatan terbesar berpikir kritis itu justru sering datang dari lingkungan yang paling dekat sama kita, ya nggak sih? Iya benar. Salah satunya itu ruang kelas. Bener banget nih, banyak pelajar yang akhirnya tuh malu untuk berpendapat karena mereka tidak merasa aman untuk mengeluarkan isi hatinya. Menurut kakak, apa yang bikin banyak pelajar takut berpendapat? Dan gimana kalian membangun ruang untuk berani speak up? Nah, kalau menurut saya nih teman-teman, kebanyakan pelajar di era sekarang ini tidak berani speak up atau sekedar bertanya di dalam kelas saja. Itu bukan karena mereka
takut dihakimi atau bagaimana, tapi emang keberanian dari diri mereka saja yang belum ditemukan, karena di dalam kelas biasanya seringkali mereka dicap caper dan tidak berani, sehingga mereka kurang berani untuk berspeak up dan bertanya. Nah, sama halnya di era sekarang, kebanyakan pelajar itu justru mereka bukan takut tidak berani untuk tidak paham dengan materi, tetapi mereka takut untuk bertanya karena mereka takut dihakimi, seperti itu. Benar-benar sih. Oke. Bener banget, karena think yang sejati itu bukan hanya tentang kita sendiri, tapi bagaimana kita bisa menularkan keberanian berpikir itu kepada orang lain. Lanjut ke kata belajar ya, atau learn. Banyak pelajar yang relate bahwa pelajaran yang berkesan itu seringkali bukan dari buku. Nah, momen apa yang paling ngajarin kakak sesuatu hal yang nggak bisa didapatin di kelas? Ceritain dong kak. Baik, hal yang saya tidak dapat ketika saya di kelas adalah belajar kegagalan. Nah, di akademik atau di kelas seringkali kita diajarkan untuk selalu berhasil bagaimanapun caranya. Dan di akademik, kalau pengen nilai bagus nih misalnya, mereka bisa saja melakukan hal-hal negatif seperti mencontek dan lain sebagainya. Sehingga mereka tidak belajar dari kegagalan, melainkan sempurna atau mendapatkan nilai bagus karena dipaksa. Nah, kalau di organisasi yang saya pelajari adalah jika event kita gagal misalnya, itu justru kita evaluasi, berkembang, dan menemukan hal-hal baru yang tidak kita temukan pada diri kita sendiri. Sehingga kita tumbuh bersama kegagalan untuk terus berkembang ke depannya gitu. Wah, keren banget kan kata-katanya. Dan disinilah letak small steps dalam pembelajaran. Karena satu percakapan yang jujur atau satu keputusan kecil untuk keluar dari zona nyaman itu sudah cukup menjadi langkah pertama yang mengubah segalanya. Nah, boleh nih kak kasih saran buat teman-teman pelajar yang pengen banget untuk mulai aktif tapi bingung mulai dari mana? Oke, kalau dari saya, kalau semisal kalian pengen lebih aktif lagi dan berkontribusi untuk sekolah, coba deh kalian terjun ke dunia organisasi. Misalnya OSIS atau organisasi-organisasi lingkungan yang ada di sekolah masing-masing. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa di organisasi itu tempat kita belajar, tempat kita menumbuhkan komunikasi, tempat kita mencari relasi lebih banyak dengan teman-teman sekitar kita. Dan juga kalau semisal kalian terjun ke dunia organisasi, kalian bisa lebih dianggap dan berkontribusi lebih untuk sekolah. Jadi kata kuncinya, jika kalian ingin tumbuh dan berkembang, cobalah untuk terjun ke dunia organisasi. Contohnya adalah OSIS, seperti itu. Oke, nah sekarang kita udah sampai di kata yang paling aku suka, yaitu grow atau tumbuh. Seperti halnya pohon tidak tumbuh sendirian di tengah padang, ia tumbuh bersama tanah, air, dan cahaya. Maka bukan hanya soal kamu jadi lebih hebat, lebih baik, atau lebih sukses. Betul, itu yang paling indah bagi seorang pelajar yang ingin bertumbuh bersama. Nah, gimana perasaan kakak bahwa sebagai seorang pelajar juga harus mempunyai dampak nyata bagi orang lain? Oke, jadi saya memiliki salah satu prinsip, yaitu selagi kita masih bisa bernafas, hendaklah kita terus membuat kebaikan. Hendaklah kita terus mengenakkan orang lain, itu maksudnya ya, membantu orang lain, membantu sesama dan lain sebagainya. Itu juga termasuk contoh kecil yang sering saya lakukan ketika di sekolah. Hitung-hitung juga, kita juga bisa memberi contoh kepada siswa-siswa yang berada di sekolah kita atau bahkan guru. Nah, cara mulainya bagaimana? Cara mulainya adalah dengan cara kalian belajar dari hal yang kecil dulu. Contohnya apa? Misal dari segi lingkungan, kalian bisa membuang sampah pada tempatnya, terus juga mengingatkan teman untuk mengerjakan tugas. Itu juga salah satu hal-hal kecil yang berdampak besar bagi orang lain. Begitu. Dan juga kalau semisal kita melakukan hal-hal kecil tapi bisa berdampak bagi orang lain, kan artinya kita sudah sukses dalam membantu orang lain untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Seperti itu. Keren banget ya. Nah, sebelum kita tutup, ada satu hal yang nggak bisa kita lewatkan kalau ngomong-ngomong soal pelajar hari ini. Jadi pelajar di era sekarang itu cukup berat. Ada tekanan baik akademik, ekspektasi keluarga, tekanan media sosial, mungkin juga aktif berorganisasi ya. Nah, jujur nih kak, pasti ada momen kan dimana kakak tuh kelelahan. Nah, gimana kakak menjaga keseimbangan antara sekolah, organisasi, dan diri kakak sendiri? Baik, jadi cara saya menjaga
keseimbangan sekolah dan berorganisasi itu tergantung prioritasnya. Contoh, ketika ada rapat OSIS misalnya, kan saya sebagai koordinator pada OSIS tersebut. Nah, tapi di sisi lain juga semisal ada tugas yang numpuk banget. Nah, gimana sih cara saya buat menghandle itu? Nah, jadi yang pertama yang akan saya lakukan adalah mengingat posisi saya dulu. Posisi saya misalnya di OSIS adalah sebagai ketua. Nah, artinya jika rapat tidak ada saya, maka bisa saja rapat itu tidak sesuai kendali yang saya harapkan, sehingga perlu ada saya di dalam rapat tersebut. Nah, setelah rapat pastinya kan kita lelah dong, kita akan istirahat. Nah, kalau saran dari aku teman-teman, kalian bisa niru apa enggak, tapi kalau dari saya yaitu paksakan dirimu selagi bisa. Tidak semua dipaksakan, tapi selagi bisa maka paksakanlah. Kalian lelah saat memimpin rapat, tetapi di sisi lain kalian memiliki tanggung jawab lebih untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan. Nah, maka kalian harus kuat-kuat untuk menjaga kelelahan tersebut. Nah, kalau dari saya sendiri nih, saya biasanya menjaga diri itu dengan cara minum kopi ataupun nonton TV sebentar baru lanjut ngerjain tugas gitu. Oke, boleh dicoba juga ya tipsnya. Kita sampai di penghujung episode yang luar biasa ini. Dan sebelum kita tutup di momen Hari Pendidikan Nasional ini, kalau kakak bisa kirim satu pesan aja ke seluruh pelajar di Indonesia, apa yang ingin kakak sampaikan? Baik, jadi pesan yang ingin saya sampaikan adalah mumpung kalian masih muda, cobalah segala hal. Mau itu gagal, mau itu berhasil, itu kelak akan menjadi pengalaman yang berharga bagi kalian untuk kedepannya. Karena pengalaman adalah guru terbaik, sedangkan kegagalan juga adalah guru terbaik. Kita bisa belajar dari lapangan, kita bisa belajar dari kegagalan, kita bisa belajar dari pengalaman. Walaupun mungkin pengalaman-pengalaman itu hancur dan tidak sesuai ekspektasi, at least kalian sudah mencoba. Kalian sudah berani untuk melangkah di saat orang lain ragu. Jadi itulah saran dari saya, yaitu mumpung kalian masih muda, cobalah semua hal yang bisa kalian coba, seperti itu. Wah, bagus banget ya sarannya. Makasih Kak Aslam. Sama-sama. Nah, kita baru aja membuktikan bahwa small steps itu nyata dan itu adalah bukti. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga obrolan kali ini bermanfaat. Aku Gwen Dan aku Radia. Kami pamit undur diri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.